chapter ini kita akan ngikutin buku dari Rustlang Book ya. Jadi di sini memang tujuan dari Rustlang Book ini itu ditujukan untuk dokumentasi Rust sendiri. Jadi dan pembacanya itu diekspektasikan sedikit udah punya pengalaman ngoding gitu ya. Di sini ada tulisan common programming konsep yang udah biasa dibahas gitu. Dan ternyata Rust ada beberapa hal yang berbeda dari paradigma yang biasa dikenal seperti OOP ataupun functional programming ya. Karena dia ada beberapa tambahan seperti ownership, borrowing dan etc. Tapi tutorial-tutorial yang kemarin juga yang aku bikin tuh sebenarnya datangnya dari buku ini. Jadi peranku di sini tuh walaupun udah ada buku ini, teman-teman mungkin aku bisa menjembatani ya antara teman-teman yang masih baru banget mau belajar coding terutama di bahasa Rust dan agak kesulitan untuk mengikuti buku ini. Disinilah peranku untuk menjembatani itu karena di real life juga aku adalah seorang professional trainer yang udah terbiasa membawakan sebuah materi itu throughout ya dari awal gitu. Contohnya kayak nanti kita ketika bahas data types, nanti aku akan bahas value-nya berapa yang bisa disimpan dalam integer 16 bit, 32 bit seperti itu ya. Apa bedanya i32, apa bedanya sama dengan u32 gitu ya. Tapi untuk sekarang kita mulai dulu dari programming a guessing game. Dan di sini chapter ini tuh mau ngebahas tentang gimana caranya kita bikin atau flow dalam ngoding dalam Rust sendiri gitu ya. Jadi kita udah terbiasa nanti untuk melakukan sesuatu tuh step by step gitu. Dan di sini aku akan coba kita bikin side by side aja ya sambil baca. Mungkin teman-teman juga nanti bisa melihat flowku kalau belajar itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kita bikin dulu kalau kita lihat dari setting up a new project gitu ya. Di sini kita coba untuk pakai cargo setting up a new project. Jadi kita coba dulu. Kita pindah ke directory ini. By the way, aku pakai Linux WSL ya. Walaupun pakai Windows, di sini aku pakai Linux di terminalnya. Dan pakai Fish terminal, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh juga untuk coba belajar gimana caranya install WSL ya, karena untuk integrasi kita development tuh enak banget kalau pakai Linux. Kita pakai cargo new guessing game. Oke, langsung jadi ya, cukup cepat. Kita pindah ke guessing game-nya. Oke, teman-teman boleh pakai nvim gitu ya atau pakai vim, tapi aku pakai code aja ya. Kayaknya salah tuh, harusnya titik. Coba kita vim lagi dan di sini kita pakai code. Aduh, salah lagi, sorry. Ya. Ini VS Code-ku udah mulai berat karena udah banyak extension dan juga banyak hal yang aku setting di sini ya. Baris oke. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Kita coba lihat main.rs-nya. Nah, kemudian ketika kita bikin cargo new, nanti dia akan bikin sebuah project seperti yang udah kita cover kemarin. Kemudian teman-teman lihat kita harus ke file name cargo.toml di sini ya. Ini bisa dimatiin nggak sih? Nggak bisa ya. Sidebarnya aneh juga sih. Nah, kita coba ke cargo.toml. Teman-teman bisa klik langsung atau teman-teman kalau misalnya file udah banyak banget gitu ya, udah cluttering, sudah sulit dibaca, teman-teman bisa pencet Ctrl P kalau di VS Code. Terus teman-teman cari cargo.toml aja nih. Nah, gitu. Kemudian di sini kita tambahin, nggak perlu tambahin apa-apa dulu ya, dependensinya belum ada. Cuma ini seperti metadata gitu ya untuk project kita tuh kayak gini. Dia nih cargo.toml ini ada yang namanya package JSON gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman pakai Node.js gitu, itu biasa pakai itu. Kalau di Java adanya XML atau POM gitu ya, pom.xml. Tapi intinya adalah file-file seperti ini biasanya itu tempat kita tambah dependensi gitu. Contohnya misalnya teman-teman butuh satu fungsionalitas untuk membuat angka random, teman-teman daripada bikin sendiri, kita bisa pakai dependensi yang udah terkenal gitu. Itu contohnya. Oke, di main.rs ini kita udah lihat seperti ini dan kita diminta untuk coba untuk cargo run dulu. Teman-teman kalau mau buka terminal di Visual Studio Code itu bisa dari sini. Sorry mana ya, view terus kemudian terminal, atau teman-teman bisa control shift sama yang tanda di sebelah escape, di bawah escape gitu ya, itu bisa seperti ini. Kita tinggal jalanin cargo run. Nah ini jalan ya, hello world, udah aman. Di sini the first part kita coba untuk membuat bagaimana cara program kita itu bisa
memanggil input dari user gitu. Soalnya sekarang kalau misalnya kita jalanin kan dia langsung ini ya, langsung output gitu. Dia nggak meminta input dari user apapun gitu. Caranya gimana kalau misalnya kita mau masukin user input? Pertama kita harus panggil dulu modul ya. Modul IO. IO itu stands for input output dan itu sangat common ya di programming language apapun. Itu biasanya akan ada namanya IO, modul IO. Jadi cara pakainya kalau di Rust itu kita bisa panggil use standard itu nah ini the Rust standard library. Jadi semua hal yang udah terbiasa dipakai sama developer gitu ya. Dan yang buat Rust ini juga pastinya seorang developer kan ya. Dia udah tahu hal-hal apa aja yang biasanya harusnya udah include ke standard library. Jadi kita nggak perlu panggil lagi di dependency gitu. Dia udah include di modul std ini ya. Jadi kalau misalnya kita cara panggilnya adalah seperti ini, kemudian kita pakai 2.2 seperti ini, terus ini baru kita panggil modul IO. Nah, kemudian kita titik koma. Oke. Kemudian kita print line guess the number. Ini ceritanya kayak kita kasih tahu dulu ini game apa sih gitu ya. Ini suruh tebak nomor gitu ya. Kemudian kita print line lagi. Please input your guess. Ini maksudnya nanti kita bakal nge-prompt user buat tolong masukin angka yang kalian mau tebak gitu. Kalian mau nebak angka berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini nanti semuanya akan dijelasin di chapter selanjutnya ya untuk let mute guess itu apa, kemudian ini apa gitu ya. Tapi sekarang teman-teman coba ikutin dulu aja, kita ikutin coba skemanya dia ya. Guess kita bikin satu variabel. Aku cuma mungkin bakal bahas singkat aja. Mutable ini stands for mutable ya, mute. Artinya nanti ketika kita misalnya di sini aku bikin ini isinya 5 gitu ya. Ini kita bisa ganti dia jadi 6 gitu. Dan ini nggak bakal error. Kalau misalnya nggak ada ini titik koma kurang. Nah, kalau misalnya nggak ada mute, nanti kalau misalnya kita coba guess di sini dia akan error gitu ya. Intinya mutable itu berarti sebuah variabel bisa kita ganti gitu ya value-nya. Ini kita bakal coba masukin string. Ini kita panggil lagi modul string gitu ya. Kemudian kita panggil method new, method atau function gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau lihat ada yang titik kurung titik koma bukan titik koma ya, tapi dalam kurung seperti ini kemudian ada depannya, itu biasanya dia adalah sebuah function gitu ya. Karena di sini kita bisa taruh parameter. Nanti itu kita jelasin lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kita panggil IO modulnya, kemudian standard in, dan kemudian kita sambung dengan readline pakai dot. Dan ini kita pakai tanda done ya. Nih, kayak gini, itu arahin ke mute si guess. Oke. Oke, walaupun terlihat agak sulit, tapi teman-teman nanti akan dapat polanya ya. Dan kita pakai method expect lagi, karena ini sebuah function yang bisa error. Jadi kita bisa combine dia dengan expect. Kalau misalnya error, maka kita akan coba tulis failed to readline. Kurang lebih seperti itu ya. Baru kita coba print line. You guess, masukin ini tanda kurung kayak gini. Jadi semua variabel yang di sebelah kanan di sini setelah koma itu nanti akan masuk ke sini untuk di print. Jadi guessnya nggak ke print di kanan ya, tapi di dalam si kurung kurawal ini ya. Sekarang kita coba lagi untuk cargo run. Please input your guess sekarang di terminal. Kita masukin 50. Nah, sekarang dia keluar 50. Oke. Jadi seperti itu singkatnya untuk kita gimana caranya kita dapat user input. Jadi nggak monoton gitu ya atau nggak statik pas kita ngoding. Dan untuk statik, nah statik itu biasanya kalau misalnya statik, misalnya kita bikin satu variabel let x sama dengan 5. Jadi sepanjang jalan program ini x akan selalu jadi 5 gitu ya, tanpa berubah kecuali misalnya kita mau ubah di bawah gitu. Let mute x, kemudian x-nya kita ganti jadi 6. Nah, ini bisa, tapi tetap aja masih ini istilahnya tuh masih hard code ya teman-teman ya. Jadi kayak hard coded. Jadi kita nggak nerima user input apapun atau nggak ngambil data dari manapun, semua data di define dalam sini aja gitu, tanpa diambil dari inputan user. Ini namanya hard code ya. Jadi itu adalah istilah hard code yang mungkin teman-teman akan sering ketemu nantinya. Oke, dengan ini berarti kita udah sukses untuk
dapat testing the first part ya. Oh iya, semua line tadi yang kita tulis itu teman-teman bisa baca di sini, dan kurang lebih itu sama kayak aku jelasin tadi ya selama kita ngetik. Dan mungkin ada beberapa poin yang aku miss di sini adalah sebenarnya ini nggak perlu dibawa ya. Ini kita bisa satuin dia jadi satu line seperti ini. Walaupun jadinya panjang sekali ya. Jadi seperti ini dan agak kurang readable, kita jadi bisa pindahin seperti ini karena sama aja gitu. Selama kita pakai titik koma gitu, dia akan ngebaca ini adalah end of the line ya, jadi nggak masalah. Karena teman-teman kalau misalnya mau tahu di belakang layar, compiler tuh bacanya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kayak misalnya ada space itu, misalnya ya tandanya itu adalah kayak gini, itu space. Kemudian ada main, kemudian seperti ini, kemudian print line gitu ya. Langsung dia nyambung semua gitu dan dia dipisahin sama koma-koma aja gitu, titik koma. Kayak gitu jadi untuk si compiler itu tahu ini koma atau spasi gitu ya atau enter gitu. Itu semua kayak gitu. Seperti itu ya, dan juga kurang lebih ini adalah placeholder, teman-teman nggak perlu seperti ini sebenarnya. Tapi biasanya sih kalau misalnya ini, kalau di bahasa lain mungkin ada namanya template literal gitu ya, atau sesuatu dengan yang namanya placeholder itu bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat testing the first result ini udah sama ya, sama kayak kita output di sini, jadi aman. Coba kita lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu adalah generating a secret number. Nah, sekarang kita akan coba bikin random number gitu, use number between 1 sampai 100. Jadi gamenya nggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Rust itu nggak punya include a random number functionality di standard library-nya atau modul si standarnya ya. Jadi, however, the Rust team does provide a rand crate. Nah, kalau crate ini tuh biasa dipanggil sebagai library ya. Tapi kalau misalnya di Rust itu kita bilangnya crate. Teman-teman, aku ada di sini, ada aku bookmark gitu. Nah, ini adalah list dari crate atau kode yang udah di package ya sama orang lain yang memang dipakai untuk di reuse, teman-teman. Teman-teman juga bisa berkontribusi di sini ya. Dan salah satu yang paling gampang yang untuk dimengerti saat ini adalah random number generators and other randomness functionality gitu ya. Karena secara teori komputer itu nggak bisa bikin angka bener-bener random teman-teman, karena dia harus based on something. Jadi biasa yang dipakai untuk randomness ini adalah sebuah waktu ataupun detik gitu ya. Jadi memang serumit itu komputer ini, cuma karena dia pakainya listrik gitu ya, kemudian ada prosesornya yang begitu kencang untuk memikirkan sesuatu, jadi tampaknya tuh dia berpikir secara instan gitu, padahal nggak seperti itu ya. Di balik layar itu ada komputasi yang sangat-sangat kencang gitu yang terjadi. Nah, untuk kita pakai secret random tersebut, kita harus ke cargo.tom lagi. Kemudian kita panggil ran terus sama versinya. Teman-teman boleh pakai yang terbaru yang tadi di link create juga bisa ya. Jadi kita bikin seperti ini. Kemudian sesudah itu, ketika kita tambahin library, kita harus jalanin cargo build gitu tanpa kita ganti apapun gitu ya. Kita coba cargo build. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini dia udah masuk si randomnya ya. Oke. Kemudian kita coba lihat make a trivial change, you'll only see 2 lines of input. Jadi kalau misalnya kita coba ganti sesuatu, misalnya di sini plain line lagi, tes gitu ya. Ini titik koma. Kita coba cargo build. Oke, sekarang dia buildnya nggak banyak gini ya, karena nggak ada dependensi baru, tapi cuma compiling guessing game. Dia cuma ganti kodenya aja gitu, tanpa ngambil library baru. Jadi kayak gitu ya. Kemudian coba kita skip dulu, atau kita bisa cargo update teman-teman. Karena sekarang itu kalau kita lihat tadi di crate, misalnya kita cari crate, mana ya? Kita cari crates, kemudian run. Kita lihat dia versi berapa? 085 ya, ternyata udah cukup tinggi. Cukup up to date berarti bukunya ya. Ini mungkin untuk ngelihat di versi ke depan gitu.
Cargo ignores the 0.9.0 release. At this point, you would also notice a change in your cargo file log. Nothing version of the current, create your own using 086. Oke, kita skip aja. Kita langsung ke generate a random numbernya. Let's start using ran to generate a number to guess. Oke, sekarang kita coba untuk bikin satu random value ya. Teman-teman lihat di sini kita panggil modul random atau library random. Panggil. Nah, bahkan di sini ada dokumentasinya sedikit ya. For the user guide and for the documentation, please read the Rust runbook. Bahkan dia ada bukunya untuk si random sendiri. Oke, kita panggil dulu modulnya. Kemudian kita panggil RNG functionality. Kita lihat di sini kita harus bikin satu variabel untuk simpan random ya. Secret number sama dengan len panggil thread RNG dan kita generate range-nya nih, yang ini. Generate range itu 1 sampai 100 gitu. Ya, agak aneh ya. Bentuknya agak aneh. Tapi it's okay, kita ikutin aja. Sekarang kita coba untuk debugging purpose karena kita nggak bakal tahu random thread ini berapa dia generate angkanya. Jadi kita coba print dulu. Print line. The secret number is, kita pakai placeholdernya, kemudian kita panggil secret numbernya di sini. Atau kita bisa langsung masukin dia ke dalam sini. Tuh ya. Jadi seperti ini bisa, ataupun seperti ini juga bisa gitu. Kalau aku sih biasa lebih suka seperti ini ya, karena kita tahu variabel apa yang digunakan gitu. Oke, sekarang kita coba untuk lihat. Di save dulu ya. Ini kita hapus si tasnya, kemudian cargo run. The secret number is 30. Please input your guess. Karena kita tahu 30, kita bisa masukin 30 sebenarnya ya. You guess 30. Sekarang kan udah jadi nih ya, the secret number is 30, kita input 30. Ini idealnya nanti kita hapus, cuma gamenya bakal jadi sulit sekali nantinya ya. Tapi nanti kita mau ngeprint kalau misalnya kita benar, itu dia keluarnya you are right. Kalau misalnya salah kita nebaknya, itu keluarnya you are wrong, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang kita harus nge-compare gitu ya, the guess to the secret number. We can compare them, stepnya. Coba kita lihat, ini snippet yang tadi ya maksudnya ya. Dan sekarang kita ada tambahan dependensi baru di sini, atau dari standar juga tetap. Ini untuk nge-compare ya, ordering. Nah, ini tuh lebih kayak enum teman-teman. Enum, coba teman-teman cari enum rate itu apa. Kita pakai dulu di sini. Use standard. Panggil compare, kemudian kita panggil order ring untuk ke order ya. Nah, setelah ini kita coba panggil match guess.compare, kita compare. Ini kita ambil value dari secret number-nya, kemudian kita panggil ordering less. Kalau misalnya si guess ini ketika di compare dengan secret number, terus kemudian dia itu lebih kecil daripada value dari secret number, maka kita ngeprint print line too small gitu ya. Kemudian kalau misalnya ordernya itu lebih besar, itu nanti kita print line too big. Atau kalau misalnya sama, berarti kita print line you win gitu ya. Nah, teman-teman perhatiin ya, kalau misalnya ada salah satu kondisi yang nggak terpenuhi di sini, kita lihat missing match arm equal not covered. Ketika kita mau pakai ordering ataupun nge-compare gitu ya. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya kita mau panggil compare, maka dia nge-expect return type-nya itu adalah ordering gitu. Dan kalau misalnya kita mau pakai ordering enum, itu berarti harus kita pakai semuanya harus ke cover gitu. Yang lebih kecil ke cover, yang lebih besar tercover, dan equal juga harus tercover gitu ya. Secret numbernya ini kenapa? Mismatch types expected reference and ke string, tapi kita found reference-nya itu and ke integer. Oke, ini menarik ya.
ini dimana dia dijadiin sebuah string ya. And secret number with bring a count something reference expected string, tapi kita ketemunya integer gitu. Argument to this method are incorrect. Berarti kita harus ganti dia jadi nantinya itu, coba kita lihat expected reference and string found reference. Coba kita ganti jadi to string, ada nggak? Bisa nggak seperti ini? Coba kita lihat, dan bisa ya. Ini method untuk mengganti nomor menjadi sebuah string. Coba kita lihat betul nggak? String new. Tadi itu kita, oh iya kita pakai ini ya, pakai string si guessnya ya. Secret number. The line is guessstream.pass.expect please type a number. Kita coba dulu ya. Bisa nggak? Kalau nggak kita coba ikutin lagi. Misalnya 24, coba kita 24. You guess 24, too big. Oke, jadi nggak kebaca ya teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat ini kenapa bisa seperti ini? Kan secret numbernya itu 24 ya, yang di generate sama secret number. Dan kalau kita lihat dia itu return type-nya adalah i32 kan. Nah, karena dia i32 itu berarti dia sebuah integer atau value-nya itu adalah nomor gitu. Sedangkan guess kita itu adalah sebuah string gitu ya. Jadi string ini kemudian guess-nya kita itu kan itu guess kita nih di sini 24 kita masukin. Dia kan string kan. Kemudian the secret number-nya ini kita ubah jadi sebuah string juga. Nah, di belakang layar si secret number ini 24. Teman-teman kalau tahu itu kalau misalnya value-nya itu A kayak gini atau A, kayaknya A ini sih. Kalau misalnya A sebenarnya dia integernya itu adalah 65 ya. Jadi kalau misalnya dia B itu 66, 67 gitu ya. Jadi teman-teman tambahin aja kalau misalnya 24 berarti dia apa gitu di ASCII code-nya. Itu kita harus cari di ASCII code ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita coba ikutin ini. Kalau misalnya kita lihat snippet, kemudian let mutable guess, kita pakai string tetap. Kemudian ini kita reference ke guess. Kemudian si guess-nya ini harus kita ubah jadi sebuah number gitu. Nah, coba perhatiin ya. Padahal kita udah ngedefine guess di sini. Tapi di sini kita bisa namanya kita kasih overshadow ya. Overshadowing. Jadi kita declare lagi teman-teman variable guess dengan tipe u32 unsigned integer gitu ya. Guess.trim dipotong gitu. Kemudian kita parse. Kemudian kita expect. Please insert a number. Misalnya gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Sekarang ini coba kita hapus dulu yang si toString-nya ya. Nah, sekarang baru bisa ketika kita ngeparse si guess-nya itu ke dalam sebuah integer. Kita ngeparse itu maksudnya kita ubah ya value-nya ya, yang tadinya string itu menjadi sebuah integer. Jadi sekarang dia nge-compare integer sama integer, baru ketemu value-nya sama gitu. Sekarang kita coba dulu untuk yang lebih kecil, misalnya 10, dia too small. Kalau misalnya kita gedein 50, jadi too big gitu ya. Sekarang kita lanjut ya, karena kalau sekarang itu sekali kita run, kemudian kita guess, misalnya kita salah, gamenya selesai gitu. Jadi kita nggak pernah bakal cuma punya satu kesempatan di antara 100 kali untuk benar gitu ya, 1/100 chance kita buat menang, dan itu sangat sulit ya. Jadi di sini kita mau bikin gimana caranya kita bisa ngelooping. Looping itu perulangan, kita melakukan perulangan di mana ketika kita salah dia akan terus menerus minta gitu ya. Gimana caranya kita terus menerus minta si usernya itu ngeguess gitu, yaitu dengan cara pakai loop seperti ini teman-teman. Jadi caranya itu kita lihat, ini kan secret number ya. The secret number is secret number. Kemudian please input your guess, dan semua yang di dalam sini itu kita masukin ke dalam block loop gini. Dan kalau di VS Code caranya teman-teman tinggal drag aja semuanya, kemudian pencet Alt dan naikin satu gitu. Jadi dia masuk ke dalam gitu. Atau teman-teman boleh pakai cara biasa kayak drag semua, kemudian di Ctrl X, di cut gitu ya, kemudian di paste di dalam sini, itu bisa. Sekarang kita coba di save, kemudian kita run ya.
Misalnya kita salah nih. Nah, dia minta lagi, too small, please input your guess lagi. 15. Masih terlalu kecil kan? Secret number kan 23 nih. Misalnya teman-teman coba terus nggak selesai sampai akhirnya teman-teman coba 23. Betul. Tapi dia tetap minta gitu ya. Nah, ini masih ada problem berarti di codingan kita ya. Berarti kita harus bikin gimana caranya ketika udah selesai, maka loop ini harus diberhentikan. Kalau enggak ada istilahnya namanya infinite loop. Dimana perulangan ini nggak selesai-selesai ya. Dan ini sebenarnya infinite loop itu ada gunanya ketika misalnya kita mau develop game. Ada namanya game loop, teman-teman. Nah, game loop ini adalah ketika teman-teman ketik start misalnya, start the game gitu kan. Game loop akan segera dimulai sampai di mana teman-teman melakukan yang namanya stop the game gitu ya, exit game gitu, baru si game loopnya stop gitu. Semoga kebayang ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat quitting after a correct guess. Jadi kalau misalnya udah selesai di equal nih, di enum equalnya, maka simpelnya kita bisa melakukan, ini kan masih satu line, kita bisa bikin dia multi line kalau memang ada multiple statement. Teman-teman coba lihat, ini adalah sebuah statement, ini adalah sebuah statement gitu ya. Jadi kita bisa kalau misalnya statement itu lebih dari satu, kita bisa pakai kurung kurang seperti ini. Kemudian kita print line, you win di sini, dan kita break. Break ini untuk menghentikan loopnya ya teman-teman. Coba lihat. Break, dia akan cari looping pertama yang ada di luar dia gitu, looping. Jadi dia akan segera ngebreak. Kita coba cargo RAM lagi. Misalnya 70. Terus nextnya kita coba 89. Nah, dia langsung keluar you win, masuk ke blok ini, kemudian ini akan langsung di break loopnya dan program selesai. Kayak gitu ya. Dan untuk membuat gamenya lebih menantang lagi, teman-teman bisa komen aja nih, pencet kontrol sama slash kanan gitu ya, slash yang seperti ini teman-teman, di komen sebagian sini. Oke, kita coba jalanin. Salah. Bukan yang itu ya. The secret number is 65. Kok masih keluar ya? The secret number is oke. Kita coba lagi cargo run. Oke, dia masih keluar ya. Coba kita cargo build dulu. Cargo build finish dev profile. Cargo run. Masih keluar dia. Wait ya. Kita coba cari di mana salahnya. Guess the number, masuk, kemudian dia ada di sini. Secret numbernya itu, coba kita lihat ya. Kalau dia masih ada berarti ada masalah dengan runningnya ya. Nah oke. Jadi kita coba delete. Entah kenapa dia gak ke-detect tadi untuk komennya. Sekarang kita bisa coba too small ya, too small kita coba 50, terlalu besar berarti harusnya di 40 masih kebesaran. Kita coba 30, masih kebesaran. Kita coba 25, masih kebesaran ya. 20, 10. Berarti value-nya 1 sampai 10 ya. Berarti kita bisa coba 4, 5, 6. Oke, ternyata randomnya itu adalah 6. You guess 6, you win. Kurang lebih seperti itu ya. Walaupun sekarang ini game masih terminal, cuma teman-teman bisa bayangin kalau flow kita ngoding tuh biasa aja begitu, dari atas ke bawah gitu. Walaupun dari atas ke bawah kita bisa melakukan branching ataupun kita bisa mengatur alur program kita tuh mau seperti apa. Kalau misalnya terlalu kecil itu seperti apa, terlalu besar seperti apa. Ataupun kalau equal berarti kita udah stop programnya. Dan kita bisa melakukan looping perulangan gitu ya, biar program kita nggak stop-stop gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa hal seperti yang baru itu adalah cara pakai dari standard library seperti apa ya. Dan juga ada beberapa hal yang terlihat kriptik seperti ini, generate range 1 titik-titik sama dengan 100 gitu ya. Itu sintaks-sintaks baru yang mungkin teman-teman baru lihat. Semoga hal yang teman-teman pelajarin hari ini itu bisa membantu untuk memahami konsep programming language yang lain juga nanti ke depan ya.
Karena kalau misalnya di sini kita lihat di Rust sendiri itu masih banyak sekali chapternya yang bakal kita cover. Dan ini aku cukup sangat-sangat suka ya dengan chapter ini ya. Karena dengan belajar ini teman-teman nanti akan lebih mudah untuk belajar konsep yang lainnya. Karena udah kita lihat use case-nya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. See you on the next video. Thank you so much.